Kali ini kita akan belajar tentang mengenal istilah dalam ventilasi mekanik. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa buat klik subscribe dan nyalakan loncengnya biar channel ini makin berkembang. Untuk kuis dan pertanyaan, kamu bisa uji pengetahuanmu di www.slidelearner.org. Kamu bisa menguji apakah kamu sudah paham tentang materi kali ini atau belum. Kali ini kita akan membahas istilah yang sering sekali dibahas di mechanical ventilation atau ventilasi mekanik. Yang pertama adalah tidal volume, di mana tidal volume adalah volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi pada setiap kali pernafasan normal. Biasa ditulis V besar atau E kecil atau V besar T besar. Tapi ingat, ini berbeda dengan VT pada EKG. Nah, VT itu normalnya adalah 6-8 cc per kilogram berat badan PBW atau IBW, sedangkan ARDS adalah 4-6 cc per kilogram berat badan PBW atau IBW. Apa itu kilogram berat badan PBW atau IBW? Nah, kita akan bahas itu nanti. Yang pertama kita akan lihat tentang tidal volume itu sendiri. Jadi tidal volume di sini dapat kita lihat adalah di area yang sini, dimana ini adalah saat kita inspirasi, ekspirasi, inspirasi, dan ekspirasi. Nah, yang untuk selanjutnya adalah BB atau berat badan atau body weight, dimana ada 3 yang kita kenal di ventilasi mekanik. Yang pertama adalah actual body weight, dimana itu diukur dengan timbangan, sehingga saat pasien mengalami edem atau kelebihan cairan atau cairan yang berada di interstisial, maka yang terjadi adalah pasien akan menjadi bertambah berat badannya. Nah, yang selanjutnya adalah ideal body weight atau predicted body weight. Untuk ideal body weight maupun predicted body weight yang digunakan adalah tinggi badan. Kenapa tinggi badan? Karena proporsi paru itu dihitung berdasarkan tinggi badan, bukan dihitung berdasarkan berat badan aktual. Sehingga yang tepat adalah Anda harus menghitung ideal body weight atau predicted body weight pada pasien yang akan dipasang ventilator. Kalau Anda bingung dengan rumusnya, Anda bisa mencari kalkulator, yaitu Anda buka mdcalc.com. Setelah itu Anda cari ideal body weight, maka Anda tinggal memasukkan jenis kelamin, kemudian tinggi badan pasien, maka akan didapatkan ideal body weight dari si pasien. Selanjutnya adalah respiratory rate. Respiratory rate atau disingkat RR adalah jumlah siklus pernafasan dihitung dalam waktu 1 menit atau 60 detik, di mana untuk normal dengan ventilator itu adalah sekitar 8-16 kali per menit. Kalau yang normal tanpa ventilator itu biasanya 16-20 kali per menit. Selanjutnya adalah minute volume. Minute volume adalah jumlah volume tidal dalam 1 menit, di mana minute volume itu dihitung dari perkalian tidal volume dikali RR. Karena tidal volume itu kan volume nafas dalam sekali nafas, sedangkan RR itu adalah jumlah nafas dalam 1 menit. Maka minute volume dihitung dengan tidal volume dikali RR, di mana target minute volume pada pasien dengan ventilasi mekanik adalah 100 cc per kilogram berat badan PBW atau IBW. Yang selanjutnya adalah FiO2 atau fraksi dari inspired oxygen, di mana ini bisa dihitung dengan menggunakan AGD, yaitu dengan menggunakan AaDO2. Apa itu AaDO2? A besar di sini adalah alveoli, A kecil di sini adalah arteri, P di sini adalah tekanan, A besar di sini alveoli, A kecil di sini adalah arteri. DO2 itu adalah delivery oksigen. Jadi untuk menghitung FiO2 yang dibutuhkan pasien, Anda bisa pakai rumus 150 ditambah AaDO2 dibagi 760 dikali 100%,
atau tekanan arteri O2 yang diharapkan dikali FiO2 yang diketahui, artinya yang dipakai pasien saat itu, dengan tekanan arteri O2 yang diketahui dari AGD. Dalam hal ini, AGD menjadi hal yang penting untuk pasien-pasien yang menggunakan mekanik ventilasi atau mechanical ventilation. Yang selanjutnya adalah PEEP. PEEP adalah positive and expiratory pressure, di mana normalnya adalah 4-6 cm H2O. Untuk ARDS, PEEP menyesuaikan. Biasanya pada ARDS, PEEP itu sangat tinggi, tergantung pada kondisi klinis pasien. Selanjutnya ada PIP, bacanya juga PEEP, tapi ini berbeda, di mana PIP itu menunjukkan tekanan puncak saat inspirasi. Artinya adalah saat dia inspirasi, di saat itu ada tekanan atau tidak saat berusaha memberikan udara ke paru-paru, di mana PIP ini mencerminkan hambatan aliran udara, jadi diukur oleh ventilator selama inspirasi. PIP memiliki target kurang dari 35 cm H2O. Yang selanjutnya adalah plateau pressure. Plateau pressure adalah tekanan yang seimbang setelah tekanan puncak inspirasi, di mana ini adalah proses pemberian udara selama inspirasi, dan plateau pressure mencerminkan compliance paru dan dapat diukur dengan menerapkan jeda inspirasi singkat atau inspiratory pause setelah ventilasi. Targetnya adalah kurang dari sama dengan 30 cm H2O. Jadi plateau pressure itu menunjukkan proses saat paru-paru itu mengembang atau compliance-nya. Nah, hubungan antara plateau pressure dan PEEP adalah saat PIP tinggi dengan plateau pressure normal itu menunjukkan adanya peningkatan resistensi terhadap aliran udara. Hal ini terjadi misalkan adanya obstruksi endotracheal tube, misal oleh sputum atau karena adanya spasme pada bronkus. Sedangkan PIP yang meningkat dan plateau pressure yang meningkat itu menunjukkan compliance paru yang menurun, artinya parunya tidak elastis lagi, di mana itu dapat terlihat pada penyakit seperti pneumonia, ARDS, edem paru, dan distensi abdomen. Nah, ini adalah gambaran saat kita sedang menarik nafas dengan ventilator, di mana ini adalah proses kita sedang rileks, kemudian ini tarik nafas sampai puncak peak pressure atau PIP, kemudian ini adalah plateau pressure. Setelah itu dia akan mengalami penurunan untuk inspirasi, kemudian sampailah dia pada positive and expiratory pressure. Ya, jadi bisa kita lihat di sini, jadi ada proses untuk menarik nafas sampai puncak, turun, kemudian ada proses pertukaran udara dan sebagainya. Nah, kemudian sampailah di proses terakhir, yaitu di positive and expiratory pressure. Artinya posisi terakhir saat kita ekspirasi gitu. Dan positive and expiratory pressure biasanya tidak boleh sampai 0, karena dia menjaga agar tekanan tetap positif di akhir dari ekspirasi. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk kuis dan pertanyaan kamu bisa lihat di slidelearner.org, bisa klik di link deskripsi di bawah, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah.